Bu Anggi, pimpinan Kawal Pustaka dawuh bahwa jam 00 sudah harus selesai. Dan sekarang kita sudah lewat beberapa menit, sehingga saya tidak akan menjalankan tugas bagaimana yang dicetak oleh panitia. Saya cuma minta tahun depan itu kita bikin acara peringatan Rendra 2 hari 2 malam di sini. Jadi ada Rendra intelektual, ada Rendra spiritual, ada Rendra estetik artistik, ada Rendra progresif. Dan itu. Nah, hari pertama siang itu acara simposium seluruhnya mengenai pemikiran-pemikiran filosofi, kebudayaan, politik, dan apapun saja dari Mas Willy. Dihimpun semua ahli-ahli dan para pengamat. Malam pertama itu kepiaan Rendra progresif, di mana kelompok-kelompok dari Ungaran, Magelang, Jakarta, Surabaya, Malang semua ngepiake memantulkan progresivitas Rendra di dalam membela hak-hak bangsa Indonesia. Itu malam pertama. Hari kedua, saya pribadi usul karena saya oleh Tuhan disuruh menemani Rendra pada hari-hari terakhir kehidupan beliau. Dan yang paling saya sedih itu ada 2 hal. Yang pertama, kayak wong gede ini kaya ngono, wong ampuhe kaya ngono, kayak malaikat teater sak dunya. Kuwi cita-citane 3 hari menjelang wafat itu ming nun bu aku gitu kok ke Kijang Innova. Kuwi ra kelakon coba. Sementara Anas Urbaningrum mobilnya 1-2 miliar. Dan dia naik pesawat pribadi kemana-mana. Padahal Rendra bukan ketua HMI dan tidak punya tanggung jawab keagamaan kepada siapapun saja. Kuwi mengarep Kijang Innova iki lho ra kelakon. Itu saya rada ngerantes tenang. Nomor 2, ini di Indonesia ini sudah tidak ada lagi pekerjaan politik, sudah tidak ada negara, sudah tidak ada orang beragama, sudah tidak ada orang, tidak ada semua. Negara itu sudah batal, tidak ada presiden, tidak ada menteri, sudah najis mughaladzah semua dan harus mandi, sudah tidak ada. Maka saya, karena ketika Mbah Surip meninggal, itu saya bersama-sama Mas Willy di rumahnya Mbak Aku, itu Mas Willy terbaring dan ngelihat TV di mana semua orang, beribu-ribu orang live menguburkan Mbah Surip. Dan tidak ada seorang wartawan pun atau satu orang media pun yang menanyakan Rendra di mana. Padahal pada waktu itu Rendra sedang lumpuh dan sedang tidak berdaya sama sekali, ngelihat Mbah Surip digedek-gedek kaya ngono kae ning omahe Mas Willy. Ning Rendra ora gelo, Rendra ora nagih. Kayak wong ikhlas luar biasa, dan jangan pertanyakan lagi surganya beliau. Rasa kok dongake mlebu swarga mergo wis mlebu swarga. Wani jamin. Golek wong tau rabi akeh. Ning mantan bojone melu meringati tur maca puisine wong sing biyen megat dheweke. Golek ana. Sak dunya. Jadi cintanya Mbak Sito dan Mas Willy tidak dibatasi oleh institusi pernikahan. Cinta mereka cinta sejati dunia dan akhirat. Jadi seluruh rumor mengenai Rendra sebagai laki-laki batal ketika Hajah Sito resmi membaca puisi dengan penuh uraian air mata di depan kita tadi. Iso kok kowe nglakoni kaya ngono kuwi. Ayo jajal rabi kowe. Njur nek kowe mati njur bojomu maca puisimu ngono ah mbok modian nek iso. Kuwi sing iso ming Rendra. Ming Rendra. Mas Untung arep jajal kowe. Alay. Ya rada angel iki ya.
jalan ndelok Sitoresmo ya ora ono Sitoresmo ya. Terus ini saya belajar dari kematian Mas Willy, dari kematian Cak Nur Kholis Majid. Saya kebetulan juga hari-hari terakhir sampai nazaknya saya menemani Cak Nur. 4 jam saya membimbing Cak Nur untuk la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai jam 3:30 pagi beliau meninggal. Kemudian datang sekretaris negara pada waktu itu Andi Malarangeng sekitar jam 4. Andi masuk dan tidak menengok Cak Nur, dia hanya omong-omongan sama istrinya Cak Nur. Karena yang boleh berada di ruang itu cuma 3 orang, adiknya Cak Nur, istrinya Cak Nur, sama temannya Cak Nur, saya sendiri waktu itu. Begitu Andi kira-kira 2 menit dia di dalam omong-omongan, kemudian dia keluar ruangan disambut oleh puluhan wartawan dan dia mengatakan Cak Nur itu penyakitnya ngene. Tadi orang dengar apa-apa. Nah, mergo aku mau dadi malaikat, aku langsung menjalankan kewajiban saya sebagai manusia. Njur aku asu bajingan. Ora melu njogo, ora melu ngerti, ora melu biayai, melu umuk ning koran kaya ngerti-ngerti yo. Itu waktu. Dan saya langsung menyelinap lari jangan sampai ketahuan wartawan, dan alhamdulillah sampai hari ini insya Allah saya tidak akan tampil di televisi kecuali yang kecil-kecil di daerah. Saya tidak akan tampil di koran-koran nasional, saya tidak akan menjadi bagian dari mainstream apapun sebelum negara ini diresmikan oleh Tuhan bahwa dia sudah tidak ada dan harus bikin negara baru, institusi baru, kedaulatan baru seluruh bangsa Indonesia. Nah, sehingga ora tak akoni, SBY ora tak akoni, kabeh. Puisi sing tenang ngono kuwi jan. Nek aku ngono jur kaya Rendra di rasa. Oke. Terus yang saya paling tidak terima itu, dan saya pertahankan saya tidak terima itu karena saya bukan seorang sufi, dan saya kira Tuhan juga maha penyiksa. Tuhan maha menyesatkan. Tuhan tidak hanya maha memberi petunjuk, tapi Tuhan maha menyesatkan. Kalau Anda sesekali Jumatan di akhir khutbah selalu khotibnya mengatakan wa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, mesti ngomong ngono kuwi. Itu artinya sapa wae sing dikeki pituduh karo Gusti Allah ora ana sing iso nyesatke, ning sapa wae sing disesatke karo Gusti Allah ora ana sing iso ngekeki petunjuk. Artinya Allah itu fenomena pertama dia maha memberi hidayah, petunjuk. Yang kedua dia maha menyesatkan. Orang oportunis, nek kaya kowe pancen cocok disesatkan. Jadi KPK menolakkan sini diri-diri. Dia rasa bantah aku mesti kalah. Allah maha pensyukur, tapi Allah juga maha pensiksa. Dan semua ada relevansinya masing-masing. Rokok baik atau tidak, haram atau tidak tergantung rokoknya, tapi tergantung orangnya. Nasi haram atau tidak tergantung gue lagi gula ora. Nek gue lagi kena gula rasa mangan sego oke. Engko karbohidratmu munggah. Nek wong kaya kowe iki sing ngerokok berarti kowe wong sing isih sehat, sing ora ngerokok kuwi wong sing wis ora pati sehat. Jadi letaknya rokok tidak pada rokoknya, tapi letak dialektika medisnya dengan kesehatan setiap manusia. Muhammadiyah yang katanya melarang merokok itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang satu Muhammadiyah Syafi'iyah itu tidak merokok karena Pak Syafi'i Ma'arif tidak pernah merokok. Yang kedua Muhammadiyah Malikiyah itu merokok terus karena Pak Malik Fajar tidak pernah berhenti merokok. Saya kira ganti dari melu sing endi. Oke teman-teman sekalian, yang saya bilang saya tidak mau terima itu tadi. Kuwi mergo apa ya? Mbah Surip, jangan bilang saya tidak cinta Mbah Surip. Saya bersama Mbah Surip sekitar 2,5 tahun ya di berbagai acara saya, dan selalu saya ajak naik kemana-mana. Jadi saya bukan kemana-mana Mbah Surip, tapi aku cinta sama dia. Nih, Bebe, apa?
Apa Bu? Kepala SP apa? Oh, ayo mulane kowe silaturahmi. Aku nek ora silaturahmi aku ora yang ora mudeng aku. Asli kowe saiki lonte doli wae nek gelem karo aku ya tak tulung gitu lho. Nek aku ora sapa-sapa, nek kaya kowe pengamen sama saya hanya satu langkah untuk sampai ke saya, tapi kalau SBY 1000 langkah tidak akan sampai ke saya. Kan begitu. Itu ceritanya. Soalnya gue karo aku gak podo kotore lah ngono. Podo letekean gitu kan. Bayangkan seorang presiden pidato resmi untuk kematian Basurip dan tidak ngomong apa-apa mengenai kematian Rendra. Itu tragedi terbesar dari kebudayaan Republik Indonesia selama pernah ada. Tidak mengurangi cinta saya kepada Basurip. Jadi teman-teman sekalian, saya teruskan mengenai usulan saya tahun depan. Saya mohon kepada Bu Anggi, saya mohon kepada teman-teman yang bisa membiayai. Saya juga akan ikut mensupport sebesar saya. Asalkan jejak runding sejak awal. Yuk kita pentaskan Rendra. Yuk kita temukan kehidupan Rendra yang sejati melalui dimensi-dimensi sesuai dengan yang Rendra punya. Sebab orang sudah tidak mampu lagi menghargai siapa Gus Dur. Orang sudah bingung Bung Karno itu pahlawan atau bukan. Orang sudah tidak bisa jawab Pak Harto ki apik apa elek. Wis saiki wis ora mudeng apa-apa, kirek wis kluruk, titik wis njegok. Sekarang sudah tidak ada parameter, tidak ada agama, sehingga saya sangat mendambakan mudah-mudahan suatu hari kalau pas Ramadan itu ada acara agama di televisi. Sampai hari ini belum pernah ada acara agama di televisi. Yang ada acara jualan. Dan saya tidak akan memberi tausiah supaya panitia hati-hati kalau bikin istilah tausiah itu omongannya orang yang akan mati. Tausiah dari kata wasiat, masdarnya tausiah. Jadi nek kowe ngomong aku nggih tausiah itu berarti kowe iki wis njongkok aku iki arep mati. Jadi aku ora arep nggih tausiah modal dhewe kono. Aku iki ngopiye to ya? Ngomong tausiah iki sapa sing ngandani? Tausiah itu wasiat orang yang akan meninggal atau rencana kalau saya nanti mati saya sudah nulis tausiah kan begitu. Bahasa Indonesianya wasiat, dalam bahasa Arab cocoknya tepatnya secara grammar itu tausiah kan gitu. Ada tinggal ini anjan wong Indonesia iki mulane negara dudu negara kaya ngunuk negara. Ngunuk pemerintah penggaweane ngrepoti wong akeh pemerintah. Ngunuk narik pajak, wong kowe ora iso memenuhi kewajibanmu narik pajak. Haram bayar pajak di Indonesia. Sebelum pemerintah memenuhi kewajibannya untuk rakyat. Tuhan itu narik pajak kamu, nyuruh sholat, nyuruh Ramadan puasa. Setelah dia kasih sawah yang subur, setelah dia kasih udara yang segar, setelah dia kasih tambang-tambang, baru dia nyuruh Anda sholat. Ini pemerintah ngasih apa? Nggak pernah memenuhi syarat apa-apa, suruh bayar pajak kita, kan begitu. Oke, saya tidak akan pidato politik, tapi pokoknya ayo kita hargai Rendra. Saya ulang, hari pertama itu simposium mengenai pemikiran-pemikiran Rendra, sehingga kita monumenkan betul siapa Rendra. Malam pertama itu teman-teman tadi, ini dan Rendra adalah pelopor utama yang Anda lakukan tadi. Dulu belum ada orang yang berani apa-apa, Rendra yang memulai. Gitu ya. Sebelum orang berani begini-begini, Rendra yang berani begini-begini. Nah, aku jangan rasa gini-gini. Malam pertama Anda Festival Rendra Progresif atau namanya apapun. Hari kedua muatan-muatan spiritual di hari akhir Rendra. Karena spiritualitas Rendra, pencarian rohania Rendra belum pernah dirumuskan sampai hari ini. Dan saya ingin menyumbang banyak soal itu karena saya berdialog secara pribadi dengan beliau cukup intensif. Saya mengalami bagaimana Rendra nangis di pangkuan saya benar-benar, dan tidak seorang ulama pun pernah menangis seperti itu melebihi Rendra bahagia menemukan Allahnya. Itu Rendra nangis benar hanya karena saya kasih tahu mengenai kata nyawiji
Kalau dalam Asmaul Husna itu ini asal usulnya gini, loh menunggu itu nubuat, duduk nangis kayak matur nuwun nek ora ono kowe aku ora iso ngerti iki nun gitu. Dan itu harus dicatat. Rendra seorang pelaku sufi yang benar-benar. Kalau dia pernah nakal di zaman dahulu, bagaimana Anda semua dan saya juga nakal. Anda belum membayar, Rendra sudah sangat membayar, tapi saya tidak bisa ucapkan kepada Anda bagaimana cara beliau membayar. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Rendra sudah membayar semua dosa-dosanya selama dia masih hidup. Dengan kesengsaraan sebagai laki-laki, kesengsaraan sebagai suami, kesengsaraan sebagai seorang Rendra yang tidak tertanggungkan oleh orang kecuali dia. Yang saya sendiri tidak akan berani menanggung kesengsaraan seperti itu. Maka hari kedua menurut saya adalah menggali muatan-muatan spiritual di akhir era Rendra. Malam terakhir, malam kedua menurut saya pentas-pentas yang sifatnya kontemplatif, supaya Rendra merasuk ke dalam jiwa kita, supaya Rendra benar-benar kita hargai. Sebab di luar kesenian orang tidak menghargai siapa-siapa. Orang tidak menghargai Bung Karno, orang tidak menghargai Tan Malaka, orang tidak menghargai Muhammad Nasir, orang tidak menghargai siapa-siapa, orang tidak kenal Gajah Mada, orang tidak kenal Ronggo Warsito, anak sekarang tidak kenal siapa-siapa. Nah, Rendra harus dikenal oleh anak cucu kita. Rendra harus kita bawa ke masa depan dengan seluruh dimensinya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bu Anggi, Mas Untung Basuki, Mas Harno dan semuanya, tahun depan jauh sebelum hari peringatannya, saya mohon kita kumpul bersama-sama, kita set up sebagus-bagusnya. Syukur suatu hari ada festival teater Rendra besar-besaran, festival puisi Rendra besar-besaran, festival musikalisasi karya Rendra besar-besaran. Teman-teman dari Magelang yang duitnya paling banyak di antara yang datang ke kita, saya mohon menyelenggarakan festival teater Rendra di Magelang tahun depan. Teman-teman sekalian, tadi saya nulis puisi tapi semuanya sifatnya kontemplatif. Saya menulis sekitar jam 21.43, jadi saya akan bacakan untuk yang terakhir. Tapi tidak ada yang melonjak-lonjak dari puisi ini, karena saya sama Rendra itu onone ming tangis ya, onone ki ming ya wis ngono lah. Rendra yang kami cintai berpindah rumahnya dari penglihatan dan pengetahuan menuju rumah sejati abadi yang bernama makna, keyakinan, dan cinta. Kemarin selama dia hidup, kami selalu melihatnya sehingga tidak sanggup memaknainya. Kemarin kami sibuk bersombong merumuskan pengetahuan tentang Rendra sehingga terbentang jarak untuk mampu mencintainya. Kemarin bersamanya kami semua terpenjara oleh eksistensi dan kepentingan sehingga menjadi terlalu bodoh untuk menemukan keyakinan tentang roh Tuhan yang bersemayam di dalam jiwa puisi-puisinya. Rendra yang kami cintai, maafkanlah kekerdilan kami. Kekerdilan yang terus kami festivalkan sampai hari ini. Kekerdilan atasmu, buta makrifat padamu, tabir tertutup di depan kasyaf cintamu. Wahai Tuhan yang Rendra telah berada padamu, lindungilah kami semua dari bunyi mulut para pentakabur ilmu yang mengipas-ngipaskan kata-kata bahwa kehidupan ini adalah dan hanyalah kehidupan ini, di mana kematian merupakan ujung darinya. Wahai Tuhan, kami tidak berduka karena Rendra tidak akan pernah berakhir di dalam jiwa kami. Wahai Tuhan, kami tidak kehilangan Rendra karena Engkau sendiri yang menyatakan bahwa para syahid sama sekali tidak pernah mati. Dan karena dengan segala sukacita kami pun menyatakan bahwa Rendra lebih hidup dalam jiwa kami, melebihi saat ia hidup sejenak selama waktu yang Tuhan pinjamkan kepadanya. Wahai Tuhan,
Orang yang duduk paling dekat di sisimu bukanlah orang besar, orang hebat, atau orang masyhur. Orang yang duduk paling dekat di sisimu adalah orang yang bekerja keras untuk mencarimu. Wahai Tuhan, orang yang paling berjarak dari makammu, orang yang paling tidak berjarak dari makammu bukanlah orang yang berwarna hijau, merah, atau putih. Juga bukan orang yang dunia menjunjungnya atau merendahkannya, yang peradaban manusia mengakuinya atau mencampakkannya. Orang yang paling tidak berjarak dari makammu, ya Allah, adalah orang yang mencarimu dengan bekal cinta dan rindu. Wahai Tuhan, hamba yang Engkau terima di pihak-Mu dengan ketentraman dan keteduhan bukanlah orang-orang utama dalam iman, dalam ilmu, estetika, atau kawaskitan. Hamba yang Engkau terima di pihak-Mu dengan ketentraman dan keteduhan, Tuhan, adalah hamba yang rela meniadakan dirinya, melebur padamu, hingga hamba itu tidak ingat lagi nama dan dirinya sendiri, karena dipenuhi oleh nyanyian-nyanyian terindah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Biro 7 Agustus 2011. Teman-teman sekalian, saya akan akhiri ini disuruh berdoa. Tuhan itu sudah sebel sama kita. Dia sudah ngasih banyak sekali, kita masih minta terus. Kalau dikasih juga tidak dimanfaatkan baik-baik. Jadi lebih baik kita jangan minta-minta lagi, tapi menyapa saja. Kalau Tuhan kita sapa dengan tulus, maka Dia akan menyapa kita 3-4 kali lipat. Daripada kita tidak pernah menyapa tapi meminta, lebih baik tidak pernah meminta tapi menyapa. Karena Dia pasti akan lebih memberi kepada orang yang menyapa dengan cinta dibanding orang-orang yang datang untuk meminta. Saya akan bacakan satu ayat favorit saya, dan saya yakin Mas Willy itu orang yang sudah berada di kalimat di surat An-Nur ayat 33 itu ada kalimat yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasna. Itu ada semacam minyak dari gumpalan keringat manusia yang disaring sehingga uapnya menguap, tinggal kekentalan minyaknya yang disebut minyak zaitun. Minyak zaitun itu nanti tiba-tiba akan menyala meskipun Anda tidak pernah menyurutnya dan tidak pernah ada apapun yang menyentuhnya, dia menyala sendiri. Manusia yang kamil atau insan kamil seperti Rendra adalah orang yang menyala meskipun Anda tidak menyalakannya. Orang yang bersinar meskipun kita tidak pernah menyorong-nyorongnya untuk bersinar. Dia bersinar dengan dirinya sendiri, karena dia sudah ibarat Tuhan itu sendiri meskipun dia pasti bukan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Anda semua juga oleh Allah diperkenankan untuk tidak usah kreatif, Anda sudah bisa kreatif. Tidak perlu mikir iso gawe lagu. Merem cep wis langsung dadi lagu. Tak dongake kabeh kanca-kancaku. Album sing berikutnya kuwi ra mikir iso dadi. Ya kadu zaituha yudhi walau lam tamsasna. Ini bisa terjadi. Seperti Untung Basuki, seorang Katolik, merem sidik menciptakan Mars MTQ. Modern. Monggo Katolik dan wis tak larang mlebu Islam. Rasa mlebu Islam we entek-entek masjid. Nek sujud dadak mubeng sikilmu kae, wah masjid entek mung untung tok wis kuwi Katolik wae ngancani sing minoritas rasa mlebu Islam we rasa Ahmad Untung Basuki tetep bae Aloysius Untung Basuki. Sebab menurut anak saya yang umur 5 tahun, orang yang tidak beragama Islam tidak pasti tidak masuk neraka, kata dia. Tidak pasti masuk neraka, kata dia. Karena kan yang penting orang itu kan kelakuannya bagaimana. Kata anak saya loh. Karena dia kenal Untung itu kayak Kristen itu kok ya apik wonge ya itu baik. Itu berarti orang Islaman itu kan. Nek kanggone wong Kristen yang ngono, kae bocah ketoke apa
kata orang Kristen kok kelakuannya apik. Terus dia menyebut itu namanya Kristiani. Jadi saya disebut Kristiani oleh Romo Mangun saya sebut sangat Islami. Apa meneh gelem kupulukan barang ning aku njur kondo Romo wis kupulukan 20 tahun dulu dari sholat subuh ora dilakoni aku tetep. Insya Allah Romo Mangun sudah berada di surga, amin ya rabbal alamin. Dan tidak usah berdebat soal surga, bila soal keyakinan, biar ngomong piye wae tetep ora iso tembukake. Swarga para dirasa berdebat. Soal keyakinan, wong yakin mergo ora ngerti to. Ah saiki aku yakin arep ngopo. Ana arep bukti ayo bareng-bareng rono. Repot. Wong jenenge wae yakin nek wis jelas sego rasa yakin nek sego wis cetha sego. Nek iki lak ora cetha kabeh ayo yakine wae mlebu swarga kabeh. Kabeh sing teko iki mlebu swarga kabeh. Rasa amin mesti. Nah amin ora mesti berarti mesti mlebu swarga tak jamin. Ning liwat neraka sedherek. 200 tahun lah gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau mencintai saudara kami Mas Willy, ya Allah. Engkau menciptakan alam semesta ini karena engkau mencintai satu cuatan cahaya yang engkau ciptakan di awal penciptaan, ya Allah. Dan karena cintamu kepada cahaya yang terpuji itulah, maka merupakan alasan engkau menciptakan seluruh jagat raya ini dengan isi. Dan seluruh jagat raya dengan isinya ini seburuk-buruk apapun tetap engkau tenggelamkan di dalam cintamu yang maha besar yang akan menghabiskan seluruh keburukan itu dan menggumpal kembali menjadi setetes cinta sebagaimana awal penciptaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun. Durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Sallallahu alaihi. Terima kasih engkau terima rendra kekasih kami semua ya Allah. Terima kasih dan terimalah kami semua paling tidak di luar rumah yang dia tempati ya Allah. Biarkanlah kami berkeliling mengelilingi depan rumah sampai rumahnya Mas Willy di surga-Mu ya Allah. Kami tidak harus menjadi orang yang berada di tengah-tengah rumah itu ya Allah. Dan paling tidak kami orang yang bisa menyentuh tembok rumah rendra di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.